tanda atom. Oke, kita akan bahas tanda atom di sini. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah membahas tentang partikel penyusun atom, yaitu terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Proton adalah partikel yang bermuatan positif, sedangkan elektron adalah partikel yang bermuatan negatif, dan neutron adalah partikel yang tidak bermuatan. Berdasarkan partikel-partikel tersebut. Nah, dalam mempelajari untuk memudah mempelajari atom-atom tersebut ada yang disebut dengan tanda atom. Nah, tanda atom ya atau disebut juga dengan lambang atom. Lambang dari atom itu sendiri, simbolnya. Oke. Nah, di dalam tanda atom di sini, perhatikan dari gambar yang ada ini, nah, di sini gambarnya ada di kotak ini, perhatikan di sini ada A, ada Z dan X. Saya menggunakan format seperti ini. Ya, karena formatnya berbeda-beda, ada beberapa literatur yang berbeda, tapi Bapak secara pribadi menggunakan format yang seperti ini. Ini yang biasa saya gunakan. Jadi tanda atom, lambang atom tersebut disimbolkan, digambarkan dengan seperti ini. Ada A, ada Z, ada X. Di mana X-nya X ini ya, X ini adalah simbol dari atom ataupun unsur tersebut. Kemudian ada A. A-nya disebut dengan nomor massa, sedangkan Z adalah nomor atom. Oke, kita bahas satu-satu. Apa sih nomor atom? Nomor atom atau Z? Nah, nomor atom atau Z ini menunjukkan, saya perbesar. Oke, nomor atom atau Z adalah menunjukkan jumlah partikel yang bermuatan positif yang terdapat di dalam nukleon atau dalam inti atom, atau kita sebut dengan proton. Jadi partikel yang bermuatan positif ini kita sebut dengan proton. Sehingga Z atau nomor atom sendiri adalah jumlah proton. Atau kita singkat Z. Ini kalau ini Bapak lebih jelaskan. Nomor atom buka kurung Z ya. Adalah jumlah proton. Jadi Z-nya ini adalah jumlah proton, atau nomor atom adalah jumlah proton yang terdapat di dalam inti atom. Sehingga Z kita singkat menjadi Z sama dengan P. Nah, untuk atom netral ataupun atom yang tidak bermuatan, oke, jumlah partikel yang bermuatan positif dengan jumlah partikel yang bermuatan negatif adalah sama. Sehingga bisa kita katakan jumlah protonnya akan sama dengan jumlah elektronnya. Ya, sehingga bisa kita tuliskan P sama dengan E. Nah, rumusan ini akan kita boleh tuliskan sebagai Z sama dengan jumlah elektron atau Z sama dengan E. Oke. Oke, selanjutnya adalah nomor massa atau A. Nah, nomor massa ini menunjukkan jumlah partikel yang terdapat di dalam inti atom. Nah, di dalam inti atom, kalau berdasarkan teorinya Rutherford, di dalam inti atom itu terdapat partikel yang bermuatan positif yang disebut dengan proton dan partikel yang bermuatan tak bermuatan atau netral yang disebut dengan neutron. Nah, karena di dalam nukleon terdapat partikel yang bermuatan positif yang kita sebut dengan proton dan partikel yang tidak bermuatan yang kita simbolkan dengan 0, ini kita sebut dengan neutron. Sehingga A atau nomor massa adalah jumlah proton yang ditambah dengan jumlah neutron. Atau A sama dengan P ditambah dengan N. Boleh juga karena P tadi pada materi sebelumnya ada P sama dengan Z, boleh juga A sama dengan Z ditambah dengan N. Nah, ya, pada atom netral atau atom yang tak bermuatan, jumlah partikel bermuatan positif sama dengan jumlah partikel yang bermuatan negatif. Ini juga sama, sehingga P sama dengan E.
Dengan A jumlah elektron, boleh juga kita tuliskan sama dengan jumlah neutron, atau A sama dengan E ditambah dengan N. Nah, karena rumusnya A sama dengan E ditambah dengan N, atau A sama dengan Z ditambah dengan N, atau A sama dengan P ditambah dengan N, untuk mendapatkan nilai N atau neutron, boleh juga nih, karena P sama dengan E, maka boleh kita tuliskan N sama dengan A min P, ataupun N sama dengan A min E. Oke. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini Bapak berikan contoh berikut. Perhatikan contoh berikut. Tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari unsur di samping. Nah, ini Bapak mempunyai unsur natrium, nomor atomnya 23. Maaf, unsur natrium Na, nomor atomnya 11, nomor masanya 23. Nah, dari gambar ini kita peroleh ya data nilai A itu yang besar, besarnya 23, Z ini yang kecil, nilainya 11. Nah, dari data yang ada, yang ditanyakan tadi jumlah proton. Termasukkan jumlah proton, rumusnya tadi proton ya P sama dengan Z. Ya, jumlah proton sama dengan nomor atom, sehingga P sama dengan Z. Jadi P sama dengan 11 proton. 11 dari mana? Dari sini. Kan jumlah neutron. N tadi rumusnya A min Z boleh, A min E boleh, A min P juga boleh. Supaya gampang kita masukkan rumus yang pakai Z. Jadi N sama dengan A min Z. Jadi N sama dengan A-nya 23 dari sini, Z-nya 11 dari sini. Sehingga A sama dengan N sama dengan 23 dikurang 11 sama dengan 12 neutron. Selanjutnya yang ditanya adalah elektron. Apa itu elektron? Tadi rumusnya juga P sama dengan E, atau juga boleh E sama dengan Z. Karena data di sini ketahui Z, berarti E sama dengan Z. Sehingga E-nya, jumlah elektronnya sebanyak 11 elektron. Nah, ini contoh penentuan proton, neutron, dan elektron dengan menggunakan tanda atom. Oke, silahkan dipelajari.